Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channelku Ilham MP. Saat ini saya berada di Pasar Galis, tempatnya di Galis, Madura, bersama Mas yang di depan saya ini, Mas Syahrulmu. Kita ingin naik bis yang sedang naik daun sekali nih, Sudiro Tunggajaya di Line Madura. Bagaimana perjalanannya? Yuk disimak terus perjalanannya sampai habis ya teman-teman. Wah, ternyata agennya kebablasan. Udah jalan ke arah barat, agennya ada di timur. Sebelah mana ya? Oh itu, tuh Sudiro, El Kusla. Nah, ini dia ternyata agennya teman-teman, Sudiro Tunggajaya. Saya beli lewat agen Galis Ibu Nur Hayati. Beli lewat WhatsApp, langsung bayar, transfer, dan ambil tiket pada hari H. Tiket dari Galis ini untuk Sudiro Tunggajaya dikenai biaya Rp320.000 tujuan Bekasi. Agennya terletak di wilayah Pasar Galis, sebelahan dengan agen dari Gunung Harta. Atas nama Ilham, terus yang satunya Syahrul. Syahrul. Iya, Syahrul. Normalnya berangkat jam berapa ini, Bu? Sebenarnya kalau normalnya kita setelah jam 12. Setengah jam 12. Ya, setelah jam 12. Itu dari sini. Ini kan infonya semuanya lagi kir nih, Bu. Nah, kemungkinan dari sini ini kami berdua di Ada yang jemput nanti pengurusnya. di transit. Korwil Maduranya. Oh, oke, siap. Berarti bisnya nanti nunggu di sana ya? Mungkin di tangkel ya. Oh, oke. Nah, sekarang aku udah berada di depan agen Sudiro Tunggajaya Galis Madura. Di sini tarifnya itu kena tarif Bangkalan ya? Ya, Rul. Aku bersama Mas Syahrulmu ini. Salam dong. Salam El Kusla dulu. Nah, ini bajunya nih. Wah, spesialis tank balap. Dan kali ini ternyata ya dapatnya Samoa ya. Ya, Samoa ya. Ada dapat Dacas di Jogja tapi nggak jadi, dapetnya Samoa di Wonogiri. Jauh-jauh ke Madura dapat Dacas, ibaratnya ke Jogja aja ada 1626 ya. Tiap hari ketemu di Jogor. Nah ini. Dulu kan Dacas tim Jogja lah. Sekarang ternyata bukan Dacas dapatnya. Harusnya jadwalnya sih Dacas, tapi ternyata Samoa ini. Wah, spesial banget. Ini dia teman-teman tiketnya ini. Sampulnya sesuai ya. Ya. Oh iya. Samoa ya. Iya, sampulnya sesuai nih sama bisnya yang nanti akan dinaiki. Ya bener ya. Lah iya. Lumayan lama kami menunggu pemberangkatan di sini karena bis yang aku naiki agak mengalami keterlambatan. Nah, ini ada snap dari agen Sumenep ini. Bisnya lagi kir. Nah, ini nih. Dengan alasan melaksanakan uji kir terlebih dahulu untuk bis yang akan kami naiki nanti. Jadi kami ditransit nantinya menggunakan mobil menuju ke arah Tangkel agar mempersingkat waktu. Ini snap dari agen STJ Galis nih, yang tempat aku naiki. Dan ini sudah berubah jadi plat M. Ini kita dikasih kompensasi keterlambatan makanan khas Madura dari agennya. Madura. Ini kayak serabi tapi ditunggu-tunggu. Nah, ini dari tepung. Nah, ini rasanya manis gurih mantap nih. Udah dateng nih jemputannya. Yuk kita langsung ke transitan, mobil transitan. Nah, ini di transit Luxio. Kita ada.
Ya, ya, selamat. Terima kasih, Bu. Di sini aku diantar oleh pengurus dari Sudiro Tunggajaya wilayah Madura dan sempat ngobrol-ngobrol, dapat informasi bahwa nantinya Sudiro Tunggajaya akan membuka 2 garasi di sini, satu di Bangkalan dan satu di Sumeneb. Dan insya Allah tak lama lagi targetnya STJ di Madura ini akan mulai beroperasi secara penuh. Melewati jalan kecil yang kanan kirinya terdapat sawah yang luas, dan jalannya ini kecil banget dan banyak lubangnya, serasa off-road di jalan ini. Dan nantinya tembusnya langsung jalan arah Suramadu, dekat dari Suramadu ini. Dan di sana semua sudah menunggu, ternyata sudah sampai di sana. Nonton non korting. Makin keren ini semua ini, Wah. Dan kita langsung naik aja. Akhirnya keturutan naik STJ Madura nih. Dari awal buka waktu itu mau nyoba cuma sempat tutup, dan sekarang mau coba dapat trontonnya malah. Dan ini platnya udah M ya teman-teman, habis kir ini. Kru yang bertugas hari itu ada 3, Mas Awang sebagai driver 1, Om Ari sebagai driver 2, dan Mas Danu sebagai co-driver. Mbak Aroma yang biasa menjadi pramugari di sini kala itu tidak ikut. Wah, ketemu Mas Danu lagi nih. Mas. Siap. Mas Opiknya turun berarti? Libur Mas Opik. Oh, Mas Opiknya tuh. Tadi sekali Mas Ari. Untuk sementara ini Madura diisi oleh 2 armada, yaitu Dacas dan Aporva. Dacas Mercy 1626 dan Aporva Mercy 1836. Dan kebetulan hari itu sangat spesial karena kedapatan unit spesial Sudiro Tunggajaya yang berjulukan Samoa menjadi tim Madura sembari melaksanakan kir di Madura. Tronton Scania K410 yang masih tergolong baru dan terlihat mewah. Suatu keberuntungan banget dapat armada ini karena biasanya Samoa bertugas di line puter walik jalur 11 Wonogiri Poris. Gimana Mas Syahrul ini rasanya naik Samoa ya? Rute yang akan diisi di Madura rencananya nanti akan ada 5 rute. Di Madura ini dinamai dengan kode perjalanan lintas. Lintas 1 dari Sumeneb dengan tujuan Cikopo, Badami, Cikarang, Pulau Gebang, dan Priuk. Lintas 3 dari Sumeneb dengan tujuan Grogol, Pesing, Jembatan Gantung, Kalideres, Poris, Cikokol, Pasar Kemis.
Lintas 5 dari Sumeneb dengan tujuan Kelari, Jatiasih, Pasar Rebo, Depok, Cipinang, dan tujuan akhir Ciawi. Lintas 7 dari Sumeneb dengan tujuan Cibitung, Bekasi, Bantar Gebang, Gunung Putri, Cilengsi. Lintas 9 dari Sumeneb dengan tujuan Pulau Gebang, Pondok Pinang, Ciputat, Pondok Cabe, Parung, Pubulak. Saat itu perbatasan antara Madura dan Surabaya sangat ketat nih setelah Suramadu. Terjadi penyekatan untuk penglaju dari dan ke wilayah Madura. Namun pemeriksaan yang dilakukan di sini menerapkan sistem pemeriksaan acak. Tidak semua diperiksa, jadi hanya beberapa kendaraan saja yang dihentikan. Di Surabaya bagian utara, teman-teman juga bisa naik STC melalui agen yang terdapat di beberapa titik sebelum nantinya masuk tol Trans Jawa. Kata agennya jalan Madura. Madura apa Fatin ini? Dacas. Data karo Marapun. Berarti 2. Berarti tumi di full. Tapi ki mau laras kayaknya dari Rizal. Wah, Mas Rizal ya. Ini lagi live ya. Iya, tinggi trip enggak Mas Syahrul sama Mas Ilham. Wes, Ya, bikin. iki rek ada Sherlock ya. Oh iya. Iya cek terus tadi. Aja maneh iki. Takok aku to. Aku bro. Aku iki. Padahal nek oke. Mas Syahrul sama Mas Ilham bikin trip report nih. Ditunggu aja di YouTube-nya. Oh, siap. Sama cerita tadi di Sama cerita lucu. Nganan to iki. Ya. Ya, Oh, nah. iya oke siap. Sih. Amit Mas. Tak beli ini. Anu sih. Oke. Nyekelat IG ini semua. Posisi sekarang di agen Jalan Jakarta. Tak buang. Tak buang apa-apa. Sarul kon muden dilawak wae. Wah, muden pancasan. Ini. Halo, live IG. Mana? Kemari. Oh, mari Tidur. Itu orangnya itu. Mati ke mana kau? Tak tunggu di tol Min. KM berapa Mas? 11 sih. Resito 10. Kasih tas 10. Resito 10. Setelah hampiran terakhir selesai di Jalan Jakarta tadi, bis langsung melanjutkan perjalanan menuju tol Trans Jawa. Namun karena bis ini baru pertama kali jalan di wilayah ini, sempat salah jalan sebelum masuk tol Trans Jawa dan akhirnya kembali ke jalan yang benar nih, hehe, setelah melihat map. KTP diserahke. Ya mau gimana minta KTP? Kowe ngomongnya pempes barang. Ya pulang ini, Pak. Sekalian kir. Udah sampai ini tol Surabaya Gempol. Ini Bang Surabaya Mojokerto.
mati. Ambil kanan. Jakarta sama Semarang. Sakatnya dong enek. Takut aku tuh. Ngomong no Indomaret wae, sing komisi tol iki, ketone bank provinsi. Memasuki ruas tol Surabaya Mojokerto, jalan mulai agak sepi. Bis langsung dipacu kecepatan penuh nih untuk kejar tayang. Sebelumnya memang terlambat. STJ ini untuk saat ini jam pemberangkatannya agak lebih cepat nih. Memang tak diragukan bis premium Scania K410 ini meski kecepatan tinggi namun tetap terasa nyaman penumpang di dalamnya. Mojokerto. Mana ada wae. Wah iya kan. Beneran dia manggil tok. Mantep ini teman-teman, nyobain semua di apa first aku nyobain STJ Madura ini dapatnya semua. Padahal aku kira dapatnya bakal dacas kalau perhitungan harinya, ternyata malah dapat semua. Mantep. Ini di rest area 726 ya, apa 716 ya, aku lupa ya. Anginnya kenceng banget ini. Nyolar di sini, nanti setelah itu rest di rumah makan Titin Caruban. Stabil. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya sampai di pemberhentian istirahat pertama di Caruban, tepatnya di rumah makan Titin. Aku baru pertama kali nih nyoba makanan di sini. Oke teman-teman, saat ini sudah sampai di rumah makan Titin Caruban. Agak susah ya, agak sulit buat bis ini parkir tadi. Banyak penyembunur ya. Pertama kali nih makan di sini. Yuk kita servis makan dulu. Nyobain di rumah makan Titin nih. Makan dulu, porsi orang lapar ya. Sama orang lapar. Ambil ayam bakar. Bumbu pecel apa bumbu kecap sih? Oh, bumbu pecel sama gorengan sama mie. Tempatnya sih memang terlihat agak kecil, namun di sini terlihat seperti restoran nih.
Dan menariknya, menu yang disediakan tak kalah dengan rumah makan besar untuk bis-bis akap pada umumnya. Dan untuk rasa makanannya sendiri menurutku ini enak banget, dan tentunya nilai lebihnya variasi menu yang disediakan itu beragam, jadi nggak cuma itu-itu aja. Dan tentunya toilet yang disediakan di sini bersih dan tidak ada penjaganya. Hanya ada kotak kebersihan yang berdiri di depan toilet. Karena di sini toiletnya bersih dan agak terawat, saya rasa cocok untuk diberi apresiasi dengan memberikan uang kebersihan tentunya. Kita sholat dulu lah sebelum melanjutkan perjalanan. Ada kawan-kawan mania juga nih yang lagi ngoyot di line pertama. Line pertama Samoa dari Madura. Yuk kita lanjut jalan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berangkat rumah makan, co-driver memastikan kembali tujuan dari para penumpang. Setelah itu dibagikan juga snack yang berupa air mineral dan makanan ringan berupa biskuit. Lumayan sih menurutku untuk bekal selama dari Caruban sampai istirahat selanjutnya di rest area kilometer 62 Cikampek nanti. Beda loh kayak STJ biasanya. Kalau STJ biasanya Gelas. gelas, ini dapat air mineral berapa mili nih? 300 biasanya. 400. Oh 450 ya. 330. 300. 330. Armada Premium Scania ini memang cocok untuk menjadi teman perjalanan jarak jauh. Nyaman banget, dan selain itu diiringi playlist musik yang syahdu, membuat mata sulit sekali untuk menahan kantuk. Tidur sebelumnya di wilayah Ngawi dan bangun-bangun sudah melewati tol Solo Salatiga. Bis dipacu di kecepatan konstan hingga 120 km per jam karena jalannya yang naik turun. Dan di tengah perjalanan ternyata ada Sudiro Tunggajaya lainnya yang sedang menepi. Sebagai sesama STJ, bis ini pun berhenti untuk membantu sebisa mungkin. Ternyata yang mengalami permasalahan ini tim Madiun reguler dengan julukan Kamchatka. Dan di belakang Kamchatka ada Mojhovki mencoba membantu. Karena sudah mendekati waktu maghrib dan kebetulan Samoa kala itu tidak terlalu penuh, penumpang dari Kamchatka dipindahkan ke Samoa dan dibawa sampai rumah makan Raos Eko agar dapat menunggu di tempat yang lebih baik. Lah aku kemarin melu iku. Seri W pakai.
Seharusnya semua ini tidak masuk rumah makan Raos Eko karena tim Madura memang tidak masuk di rumah makan Raos Eko untuk saat ini ya. Langsung jostol dari Caruban sampai Cikampek. Namun karena sedang membantu armada lain, jadi masuklah di rumah makan Raos Eko untuk ngedrop penumpang dari Kamchatka tim reguler Madiun. Ini masuk di rumah makan Raos Eko jam 18.31. Harusnya nggak masuk sini karena jadi armada bantuan ini buat nganterin penumpang yang tadi. Jadi setelah ini langsung berangkat setelah menurunkan penumpang. Ini lagi berhenti di rumah makan Raos Eko. Ternyata ketemu sama yang sering hunting di sini, Pak. Yang punya lapak ya. Udah bikin thumbnail belum? Wah, belum. Setelah menurunkan beberapa penumpang, semua lanjut jalan kembali menuju Jakarta. Lumayan cepet ya, bis Madura udah sampai di Welleri jam segini. Apalagi jika tidak mampir Raos Eko tadi, bisa lebih cepat lagi tentunya ini waktunya. Udah. Astagfirullah kakak nggak diajak. Kan kakak masih di Madura. Kapan? Aku yang WA. Tadi yang WA. Kapan? Ada pak. Apa? Kanan.
Pedih loh. Lagi nih di kilometer 118. Sekarang jam 21.40. Di situ ada Iguazu yang sedang apa ini namanya? Trouble. Kru mencoba untuk membantu menanyakan. Matiin lampunya. Kayaknya udah lama ini. Oh, dilihat-lihat. Sampai di rest area kilometer 62. Di sini merupakan istirahat kedua dalam perjalanan ini. Di rest area ini dilakukan ceker penumpang dan isi solar jika memang solarnya sekiranya tak cukup. Nah, penumpang bisa melakukan istirahat perjalanan juga di sini. Setelah melewati rest area kilometer 62, barulah bis mulai mempersiapkan untuk menurunkan penumpang sesuai tujuannya masing-masing. Fungsi pemeriksaan kembali tujuan penumpang sebelumnya terasa di sini. Ada penumpang Cikarang kala itu yang tertidur ketika sudah dekat sampai tujuannya. Untungnya kru sudah memegang daftar list penurunan penumpang, jadi penurunan penumpang tidak terlewat. Alhamdulillah, akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang sampai juga di wilayah Bekasi. Benar-benar perjalanan yang menyenangkan dan nyaman.
Penggunaan bis premium Scania K410 di lintas ini tentunya membuat perjalanan jauh menjadi nyaman. Dan kenapa saya memberi judul bis Madura pertama yang masuk Jakarta? Karena memang demikian sih, karena berangkatnya juga paling awal dari yang lain. Kelebihan dalam perjalanan ini antara lain, perjalanan terasa nyaman karena bis yang digunakan sangat nyaman. Tronton Scania K410 dan pembawaan driver bis termasuk cepat dan lihai. Bis yang terlihat mewah dan stylish karena menggunakan variasi kekinian yang menambah kemewahan bis ini dan nyaman ketika berada di dalamnya. Kru yang bertugas ramah-ramah. Menu rumah makan di rumah makan Titin terasa enak dan menu yang bervariasi. Ruang makannya pun bersih dan indah serasa makan di restoran mahal. Terdapat sekat antara penumpang dan driver yang berfungsi lain sebagai smoking area di dalam bis. Jadi asap rokok tidak menyebar kemana-mana dan tidak masuk ke dalam kabin penumpang. Terdapat air hangat dan air dingin di dalam bis pada dispenser di bagian tengah. Bisa digunakan untuk minum dan ngopi di dalam bis selama perjalanan jauh. Terdapat chargeran di tiap atas seat bis, jadi tak perlu takut kehabisan daya HP. Chargeran hanya digunakan untuk charger HP saja ya, tidak untuk yang lainnya. Sedangkan kekurangan dalam perjalanan kali ini menurutku ada beberapa poin nih. Bis ini belum beroperasi secara penuh, jadi belum melayani di beberapa wilayah Madura lain, baru terdapat di Bangkalan dan sekitarnya. Dari agen harus transit menggunakan mobil terlebih dahulu, tidak langsung naik ke dalam bis. Namun dalam poin ini mungkin untuk meminimalisir keterlambatan juga sih. Kru yang bertugas tergolong baru di wilayah ini dan belum mengenal baik jalanan di wilayah ini. Seharusnya dia didampingi oleh pengurus wilayah sana agar dapat dikawal dan diberi arahan jalan yang benar dan diberi pemahaman tentang agen-agen lintasan mana yang harus dilewati. Mungkin cukup sekian sedikit review perjalanan dari saya ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, berikan saran atau kritik terbaik kalian dalam kolom komentar. Dan sekiranya video ini bermanfaat, bisa kalian share juga untuk membagikannya kepada teman-teman lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.